Definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi yang lain dan memiliki otoritas untuk mengatur mereka. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah proses untuk mempengaruhi sebuah kelompok dalam guna mencapai tujuan. Perbandingan serta perbedaan teori kepemimpinan. Yang pertama ada leadership trait theories. Leadership trait theories yang memiliki arti teori sifat kepemimpinan merupakan teori yang mengidentifikasi sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh para pemimpin pada umumnya. Secara konsisten kemudian disimpulkan ke dalam 8 sifat yang terdiri dari drive, desire to lead, honesty and integrity, self-confidence, intelligence, job-relevant knowledge, extraversion, proneness to goal. Yang kedua ada leadership behavior theories. Leadership behavior theories berarti teori perilaku kepemimpinan. Para peneliti berharap bahwa pendekatan teori perilaku ini dapat memberikan lebih banyak jawaban definitif tentang sifat kepemimpinan daripada teori sifat yang telah dibahas sebelumnya. Terdapat beberapa studi dari berbagai universitas di dunia tentang teori ini. Yang pertama ada studi dari University of Iowa. Studi dari University of Iowa mengeksplorasi 3 gaya kepemimpinan untuk menemukan yang paling efektif, yaitu democratic style adalah salah satu perilaku seorang yang pemimpin yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Kemudian ada autocratic style, digunakan oleh seorang pemimpin yang mendikte kerja, membuat keputusan secara sepihak, dan membatasi partisipasi karyawan. Terakhir ada laissez-faire style, merupakan bentuk kepemimpinan di mana seorang pemimpin membiarkan kelompok membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun. Yang kedua ada studi dari Ohio State. Studi dari Ohio State mengidentifikasi 2 dimensi penting dari perilaku seorang pemimpin. Yang pertama yaitu initiating structure, yang berarti sejauh mana seorang pemimpin mendefinisikan perannya dan peran kelompok dalam mencapai tujuan. Lalu ada consideration, di mana seorang pemimpin memiliki hubungan pekerjaan yang bercirikan saling menguntungkan, kepercayaan, dan rasa hormat terhadap ide dan perasaan sesama anggota kelompok. Kemudian, riset dari Ohio State ini menemukan bahwa seorang pemimpin yang memiliki ciri dari initiating structure dan consideration disebut dengan high leader. Yang ketiga ada studi dari University of Michigan. Studi dari University of Michigan juga muncul dengan 2 dimensi kepemimpinan, terdiri dari employee oriented yang menekankan hubungan interpersonal dan mengurus kebutuhan karyawan. Kemudian ada production oriented yang menekankan teknis atau aspek pekerjaan. Yang terakhir ada managerial grid. Dimensi perilaku dari studi kepemimpinan yang sebelumnya dijelaskan memberikan dasar untuk pengembangan managerial grid yang kemudian dibagi menjadi 2 untuk menilai gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada concern for people, mengukur kepedulian pemimpin terhadap bawahan pada skala 1-9 atau dari rendah hingga ke tinggi. Kemudian ada concern for production yang mengukur kepedulian pemimpin terhadap kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pada skala 1-9 juga atau bisa disebut rendah hingga ke tinggi. Teori kontingensi kepemimpinan. Dalam bagian ini kita akan mengulas 3 teori kontingensi, Fiedler, R.C. Blanchard, dan Path Goal. Setiap teori tersebut meninjau definisi gaya kepemimpinan dan situasi yang terkait. Yang pertama, The Fiedler Model. Untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang pemimpin, Fiedler mengembangkan kuesioner Least Preferred Coworker atau LPC. Kuesioner ini terdiri dari 18 pasang kata sifat yang berlawanan. Penelitian Fiedler menemukan 3 dimensi kontingensi yang menentukan faktor-faktor situasional kunci dalam efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, ada hubungan pemimpin anggota,
yaitu tingkat kepercayaan, dan penghargaan yang dimiliki karyawan terhadap pemimpin mereka, dinilai baik atau buruk. Yang kedua ada struktur tugas. Tingkat formalitas dan struktur tugas, dinilai tinggi atau rendah. Yang ketiga ada kekuatan posisi. Tingkat pengaruh seorang pemimpin atas kegiatan seperti perekrutan, pemberhentian, disiplin, promosi, dan kenaikan gaji dinilai kuat atau lemah. Yang kedua ada Hersey and Blanchard Situational Leadership Theory. SLT menggunakan dua dimensi kepemimpinan yang sama dengan yang diidentifikasi oleh Fiedler, perilaku, tugas, dan hubungan. Namun, Hersey dan Blanchard melakukan langkah lebih jauh dengan mempertimbangkan keduanya sebagai tinggi atau rendah dan kemudian menggabungkannya menjadi 4 gaya kepemimpinan spesifik yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada telling, tugas tinggi, hubungannya rendah. Pemimpin mendefinisikan peran dan memberitahu orang-orang apa, bagaimana, kapan, dan di mana melakukan berbagai tugas. Yang kedua ada selling, tugas tinggi, hubungan tinggi. Pemimpin memberikan perilaku direktif dan dukungan. Yang ketiga ada participating, tugas rendah, hubungan tinggi. Pemimpin dan pengikut berbagi dalam pengambilan keputusan. Peran utama pemimpin adalah memfasilitasi dan berkomunikasi. Lalu ada delegating, tugas rendah, hubungan rendah. Pemimpin memberikan sedikit arahan atau dukungan. Komponen terakhir dalam model ini adalah 4 tahap kesiapan pengikut. R1, orang-orang tidak dapat dan tidak ingin bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Pengikutnya tidak kompeten atau percaya diri. R2, orang-orang tidak mampu tetapi bersedia melakukan tugas yang diperlukan. Pengikut termotivasi tetapi kurang memiliki keterampilan yang tepat. R3, orang-orang mampu tetapi tidak mau melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Pengikut kompeten tetapi tidak ingin melakukan sesuatu. R4, orang-orang dapat dan bersedia melakukan apa yang diminta dari mereka. Lalu, ketiga, path goal model. Lalu kita masuk ke teori kontingensi yang ketiga, yaitu path goal model. Dikembangkan oleh Robert House, teori jalur tujuan atau path goal theory mengambil elemen kunci dari teori harapan atau ekspektasi teori motivasi. House mengidentifikasi 4 perilaku kepemimpinan dalam teori jalur tujuan atau path goal theory. Yang pertama ada pemimpin direktif, memberitahukan bawahan apa yang diharapkan dari mereka, menjadwalkan pekerjaan yang harus dilakukan, dan memberikan panduan spesifik tentang bagaimana menyelesaikan tugas. Lalu yang kedua pemimpin dukungan, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikut dan bersikap ramah. Yang ketiga pemimpin partisipatif, berkonsultasi dengan anggota kelompok dan menggunakan saran mereka sebelum membuat keputusan. Yang terakhir pemimpin berorientasi pencapaian, menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan pengikut untuk tampil pada tingkat tertinggi mereka. Pandangan kontemporer kepemimpinan. Yang pertama, Leader-Member Exchange atau LMX Theory. Teori pertukaran pimpinan dan anggota, Leader-Member Exchange atau LMX, menyatakan bahwa pemimpin menciptakan kelompok dalam, in-group, dalam kelompok luar atau out-group. Dan orang-orang dalam kelompok dalam akan memiliki penilaian kinerja yang lebih tinggi, tingkat pergantian yang lebih rendah, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Yang kedua ada transformational transactional leadership. Banyak teori kepemimpinan awal memandang pemimpin sebagai pemimpin transaksional, yaitu pemimpin yang memimpin terutama dalam menggunakan pertukaran sosial atau transaksi. Tetapi ada jenis pemimpin yang lain, yaitu pemimpin transformasional yang merangsang dan menginspirasi, mentransformasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Yang ketiga ada charismatic visionary leadership. Seorang pemimpin karismatik adalah pemimpin yang antusias, percaya diri, dan kepribadiannya serta tindakannya mempengaruhi orang-orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Meskipun istilah visi sering dikaitkan dengan kepemimpinan karismatik, kepemimpinan visioner berbeda. Ini adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik yang sangat membangkitkan semangat sehingga membangkitkan masa depan dengan memanggil keahlian, bakat, dan sumber daya untuk membuatnya terjadi. Yang terakhir ada team leadership. Banyak pemimpin yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi perubahan menjadi tim karyawan. Bahkan manajer yang paling mampu pun kesulitan untuk melakukan transisi karena semua hal tipe perintah dan kontrol yang dianjurkan sebelumnya tidak lagi tepat.
Kepemimpinan tim tidak datang secara alami bagi mereka, tetapi mereka mampu dan dapat belajar. Permasalahan kontemporer kepemimpinan. Yang pertama, managing power. Dari mana para pemimpin mendapatkan kekuatan mereka, yakni hak dan kapasitas mereka untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan. Berikut 5 sumber kekuatan para pemimpin. Yang pertama, legitimate power. Kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin sebagai hasil dari dirinya sendiri atau posisinya dalam organisasi. Yang kedua, coercive power, yaitu kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin untuk menghukum atau mengontrol. Ketiga, reward power, yaitu kekuatan untuk memberikan imbalan positif. Keempat, expert power, yaitu kekuasaan berdasarkan keahlian, keterampilan khusus atau pengetahuan. Dan yang kelima, referent power, yaitu kekuatan yang timbul karena sumber daya yang diinginkan seseorang atau ciri-ciri pribadi. Kedua, developing trust. Komponen utama kredibilitas adalah kejujuran. Penelitian telah mengidentifikasi 5 dimensi yang membentuk konsep kepercayaan, yaitu integrity, competence, konsistensi, loyalty, dan openness. Berikutnya yaitu empowering employees. Salah satu alasan semakin banyak perusahaan memberdayakan karyawan adalah kebutuhan atas kecepatan keputusan oleh orang-orang yang paling tahu tentang masalah. Jika organisasi ingin berhasil bersaing dalam ekonomi global yang dinamis, karyawan harus mampu membuat keputusan dan mengimplementasikan perubahan dengan cepat. Berikutnya, leading across cultures. Satu kesimpulan umum yang muncul dari kepemimpinan penelitian adalah bahwa pemimpin yang efektif tidak menggunakan satu gaya. Mereka menyesuaikan gaya mereka dengan situasi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, budaya nasional tentu saja merupakan variabel situasional yang penting di Indonesia, menentukan gaya kepemimpinan yang mana yang paling efektif. Berikutnya, becoming an effective leader. Organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif. Dua masalah yang berkaitan dengan menjadi pemimpin efektif adalah latihan kepemimpinan dan mengakui bahwa terkadang menjadi pemimpin yang efektif berarti tidak memimpin. Hal-hal apa yang dapat dipelajari individu yang mungkin terkait dengan menjadi pemimpin yang lebih efektif? Mungkin sedikit optimis untuk berpikir bahwa penciptaan visi dapat diajarkan, tetapi keterampilan implementasi dapat diajarkan.